Nama saya Mitarjo. Saya mungkin sebagai direktur pertanian itu termasuk yang sangat lama. Saya sebagai direktur pertanian tanaman hutan itu berasal tahun 2013 ya, 2013. Sekarang sudah 2020, berarti kalau itu tahun jarang yang biasanya sampai selama itu. Mungkin staf-staf saya sudah bosan. Tapi ya karena ini amanah ya kita jalankan. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang sumber benih, maka kita perlu apa saja yang menjadi dasar hukum dalam rangka penyelenggaraan sumber benih itu, termasuk nanti yang terkait dengan penilaian sumber benih. Yang pertama tentu berangkat dari ujungnya itu ada PP atau Pemerintah Nomor 44 tahun 95 tentang perbedaan tanaman hutan. Kenapa undang-undangnya nggak saya munculkan? Karena undang-undangnya itu sudah dinyatakan tidak berlaku, tetapi peraturan pelaksanaannya masih berlaku selama memang tidak ada yang bertentangan dengan undang-undang yang baru. PP 4 ini ada bagian-bagian yang tidak bertentangan, hanya yang tidak bertentangan, cuma mungkin ada yang lebih detail di dalam undang-undang yang baru. Perbedaan tanaman hutan masih relevan menggunakan PP 495 ini. Kami juga sebenarnya saat ini sedang menyiapkan juga mengenai perubahannya menyesuaikan dengan kondisi yang ada, dan kita kaitkan dengan Undang-Undang 41. Kalau dulu memang kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 yang kemudian dijabarkan oleh PP 495 ini. Jadi di dalam undang-undang di situ disebut peraturan pelaksanaan daripada peraturan perundangan di bidang pertanian selama tidak dibarang dalam undang-undang yang baru masih dinyatakan. Kemudian PP 44 tahun 95 ini kita jabarkan ke dalam peraturan Menteri LHK. Ini baru saja ditandatangani oleh Bu Menteri mengganti peraturan Menteri Kehutanan nomor P01 tahun 2009. Kita sesuaikan dengan dinamika yang ada, terutama terkait dengan untuk mendapatkan good governance, pertimbangannya antara good governance. Maka juga kemudian yang berhubungan dengan terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang penanganan pemerintah daerah itu. Nah, karena itu kita melakukan perubahan dengan terbitnya Permen LHK nomor P3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan perbedaan tanaman hutan. Kemudian khusus terkait dengan penilaian sumber benih. Nah, ini ada Perdijen RLPS nomor P05 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan standar sumber benih. Nah, maka dalam rangka melakukan penilaian ini biasanya kita mengacu pada ketentuan dalam Perdijen RLPS nomor P05 tahun 2010 ini. Nah, sehingga teman-teman nanti Bapak Ibu Wijaya Suara biasanya juga nanti akan mengacu pada Perdijen ini antara lain. Kemudian ada Perdijen nomor 62 tahun 2014 tentang jenis tanaman prioritas untuk sumber daya genetik dan sumber benih unggul. Karena kita ini punya jenis tanaman atau jenis pepohonan yang sangat banyak, tetapi kita punya sumber daya yang sangat terbatas, baik terkait dengan anggaran maupun dengan sumber daya manusianya. Maka kita perlu menyusun jenis-jenis tanaman prioritas untuk membangun sumber daya genetik dan sumber benih unggul ini. Ketika Perdijen nomor 62 tahun 2014. Nanti kita pilih jenis-jenis yang satu yang punya nilai ekonomi tinggi, punya potensi pasar yang besar, punya kegunaan yang luas. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah jenis yang sudah terancam punah, sudah mulai langka.
biasanya punah atau langka suatu jenis itu antara karena dulu nilai ekonominya tinggi sehingga dieksploitasi berlebihan mengakibatkan langka atau punah, macam punah. Tapi bisa juga karena bencana alam kebakaran yang hebat, misalnya dulu kita tahun 97 2015 itu pernah terjadi kebakaran yang hebat sehingga beberapa jenis tanaman atau sumber daya genetik dan beberapa jenis tanaman itu mengalami terancam punah. Maka itu prioritas, terutama yang punya nilai ekonomi tinggi. Kemudian Perdijen BPKSPS nomor P3 tahun 2015 tentang pedoman teknis pembangunan sumber daya genetik. Ini biasanya kita pakai konservasi sumber genetik itu kan ada dua, ex situ dan in situ. Yang in situ itu dilakukan di habitat alaminya, biasanya dilakukan oleh teman-teman yang mengelola kawasan konservasi. Nah, kemudian ada yang ex situ, pelestarian itu, konservasi itu dilakukan di luar habitat alaminya. Itu yang kita banyak lakukan, terutama para pihak tidak mengelola kawasan hutan, maka biasanya dilakukan di ex situ, atau yang mengelola kawasan hutan tapi bukan kawasan konservasi bisa juga membangun di kawasan hutan di luar kawasan konservasi. Nah, bisa memedomani Perdijen BPKSPS nomor P3 tahun 2015 karena saat ini Direktorat Jenderal PDASL itu memang mengalami metamorfosa dengan berganti nama yang berkali-kali. Dulu RRR, kemudian RLPS, kemudian BPKSPS, sekarang PDASL. Nanti akan ganti lagi. Oke, lanjut. Nah, tujuan penyelenggaraan perbendaharaan hutan itu ada dua. Yang saat ini berhubungan dengan yang nomor 2. Ada dua, yang pertama menjamin kelestarian genetik tanaman hutan dan pemanfaatannya. Ini maksudnya adalah bahwa setiap jenis tumbuhan itu ternyata memiliki keragaman genetik. Artinya satu spesies atau satu jenis ternyata itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang tumbuhnya bongsor, ada yang tumbuhnya lambat, ada yang lurus, ada yang bengkok-bengkok, ada yang cabangnya itu istilahnya itu cabang pertamanya itu tinggi, ada yang pendek. Nah, itu yang menunjukkan keragaman itu. Nah, itu adalah sumber daya yang luar biasa nilainya, sehingga perlu kita lestarikan sumber daya genetiknya. Yang akan kita manfaatkan antara lain adalah untuk pembumian, untuk menghasilkan varietas unggul baru. Kemudian yang kedua, menjamin tersedianya benih dan atau bibit tanaman hutan yang memiliki mutu yang baik. Artinya melalui proses pemuliaan, melalui rekayasa genetik dan sebagainya. Nah, ini sumber genetik ini dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas unggul baru, atau bisa juga kalau tidak varietas menggunakan klon unggul. Kalau klon unggul itu berarti dia masih asli dari alaminya, belum melalui perkawinan silang, belum melalui proses rekayasa genetik lainnya, sehingga biasanya disebut klon unggul. Tapi kalau sudah mulai proses rekayasa genetik, proses pemuliaan, perkawinan silang dan sebagainya, maka yang muncul adalah nanti varietas baru. Bedanya di sini. Lanjut. Nah, untuk tahun 2020-2024, nah, kita memiliki target kinerja. Nah, di bidang perbudayaan ini adalah ada 4 kegiatan dengan target kinerja seperti ini. Nah, ini bukan berarti kita hanya dipatok di sini, enggak. Kita butuh juga partisipasi dari multi pihak gitu, untuk melakukan hal yang sama, sehingga nanti targetnya
realisasinya jauh lebih dari ini kita harapkan. Tapi dari APBN kita targetkan seperti ini. Tapi ini diharapkan bisa dilakukan oleh para pihak lain, entah melalui anggaran APBD, melalui anggaran CSR, melalui anggaran imbal jasa lingkungan, melalui mungkin dana alokasi khusus bidang kehutanan dan sebagainya gitu. Nah ini yang pertama, persediaan bibit berkualitas dari persemen permanen dan sumber lainnya sebanyak 212,5 juta per tahun selama 5 tahun ya maksudnya ya. Nah ini setiap tahunnya kurang lebih sekitar 42,5 juta. Harapan kurang lebih nanti dari persemen permanen itu 40 juta dan dari bibit produktif 3,5 juta. Tapi sebenarnya kita memproduksi bibit jauh lebih banyak dari ini. Ada KPR, ada KPD, sehingga kebutuhan bibitnya jauh lebih banyak dari ini sebenarnya. Nah ini sehingga 5 tahun 212,5 juta. Yang kedua adalah pembangunan sumber benih unggul seluas 500 hektar. Nah ini yang betul-betul dibangun dan dirancang memang khusus untuk memproduksi benih. Nah yang dilakukan oleh teman-teman itu bisa merancang dari awal untuk spesifik untuk memproduksi benih, atau bisa juga menilai tegakan yang sudah ada. Tegakan sudah ada, nanti dinilai baik dari sisi kualitas tegakannya, dari sisi aksesibilitasnya, dari sisi kesehatan tanamannya dan sebagainya, termasuk jumlah individu di dalam tegakan tersebut, gitu ya, jumlah pohon di dalam tegakan tersebut. Itu kalau ini yang murni betul-betul dibangun khusus dirancang untuk menjadi kebun benih. Targetnya adalah setiap tahunnya 100 juta, sehingga selama 5 tahun 500 juta. Nah ini kita harapkan nanti jenis-jenis yang kita bangun, jenis-jenis yang memang punya daya pengungkit yang tinggi untuk pertumbuhan ekonomi. Makanya jenis-jenisnya diprioritaskan jenis-jenis yang punya nilai ekonomi tinggi, yang potensi pasar yang besar, maksudnya kegunaan yang luas. Tapi paling tidak ekonominya tinggi dan potensi pasarnya. Itu akan lebih prioritas lagi apabila jenis tersebut itu sudah menuju langka. Nah ini kalau kita bicara sumber benih, jangan selalu hanya berpikir tanaman kayu. Ternyata setelah kita operasikan, setelah kita bandingkan, itu ternyata banyak jenis tanaman hasil hutan bukan kayu yang nilai ekonomi dari hasil panennya jauh lebih besar daripada kayu, dan itu punya nilai ekologis yang lebih baik. Karena kalau hasil hutan bukan kayu itu dia kan selama masih produktif kan tidak ditebang. Tapi ketika kayu, ketika diameter dan tingginya sudah mencapai ukuran tertentu, biasanya ditebang. Nah sehingga nanti fungsi ekologisnya menjadi nol kembali. Nah, maka di dalam RHL itu kita justru saat ini mengutamakan jenis-jenis hasil hutan tanaman, hasil hutan bukan kayu, tanaman hasil hutan bukan kayu, atau multipurpose spesies atau MPPS. Tapi ketika di satu wilayah itu kebutuhan kayunya tinggi ya silakan, tapi pilih juga yang kira-kira cepat menghasilkan, nilai ekonominya tinggi, potensi pasarnya besar. Jenis-jenis yang HBK yang maksud yang nilai ekonominya tinggi antara lain apa? Oleh Ibu sekalian. Kalau balik bilang kemudian dapat semuanya orang suka gitu ya. Makanya harganya mahal karena memang konsumennya besar. Ada pete, ada jengkol, ada tengkawang, ada jernang. Dengan jernang itu pasti orang Sumatera. Jadi kita harus mulai berpikir ke sana. Supaya apa? Supaya RHL itu bisa jadi sumber kemakmuran baru, bisa menjadi pengukur pertumbuhan ekonomi di satu wilayah. Gitu. Kita tinggalkan lah yang
dulu kita nanam asal yang penting pokoknya tanaman cepat pulih, lingkungannya jangan seperti itu lagi. Kalau kita berpikirnya masih seperti itu, ketika itu kita tanam di lahan di kawasan hutan, satu KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak itu hanya akan mendapatkan penghasilan yang rendah, sehingga tidak mampu membiayai operasionalisasi dari kegiatan-kegiatan. Kalau itu dikerjasama kelolakan dengan masyarakat, masyarakat ya tidak bisa menjadi kaya. Nah, karena tidak menarik dan tidak menjanjikan harapan untuk masyarakat bisa kaya, maka biasanya rakyat dilipas itu. Gantilah dengan jenis maka supaya itu dijaga oleh rakyat, dijaga oleh KPH dan memberi harapan untuk bisa mandiri dan sejahtera, maka harus jenis-jenis yang punya ekonomi yang bagus. Tadi ada disebutkan ada pala, ada cerna, ada jengkol, ada pete, ada durian, ada satu lagi alpukat, gitu ya. Nah, itu nilainya luar biasa itu. Nah, mungkin di tempat-tempat juga ada juga yang pengkawan tadi. Pengkawan sebenarnya nilainya tinggi dan hampir semua habitat yang disebutkan tadi nilainya tinggi, tapi biasanya pasarnya yang tidak diurus. Pemerintah tidak adil untuk ngurusin pasarnya. Sebenarnya teman-teman penyuluh atau katakanlah pengelola sumber benih atau pengelola daripada kegiatan usaha tanaman tersebut itu mestinya bersatu dan membangun wadah yang namanya misalnya badan yang ngurusin lelangnya, ngurusin standarisasinya. Di beberapa negara kan ada badan, sebenarnya bukan pemerintah, badan yang dibentuk oleh asosiasi untuk memfasilitasi misalnya standarisasi mutu, kemudian pemasarannya itu dibayar oleh pelaku-pelaku atau produsen-produsen jenis tanaman atau komoditi yang diperdagangkan itu. Mereka dibiayai dengan dari hasil lelang itu dengan gaji yang besar, dengan fasilitas yang bagus. Nah, sehingga nanti nggak bisa dipermainkan harga itu. Pengkawan itu mas di pasar Singapura atau di pedagang besar itu bisa 100.000 per kilonya, tapi di tingkat petani, di tingkat pengumpul, di tingkat petani hanya dibayar 7.000, kan sangat jauh. Nah, itu juga berlaku untuk komoditi lain. Ada gaharu, ada tabilet dan sebagainya, sehingga pasarnya dikuasai mafia. Harga mereka yang menentukan. Kemudian yang ketiga, pembentukan penguatan lembagaan forum PTH. Nah, ini forum PTH ini selama ini ada di tingkat nasional. Nah, kita harapkan nanti bisa melahirkan forum PTH di beberapa provinsi, terutama yang intensitas dan volume kegiatan perbeniannya itu besar. Nah, ini nanti kita sama teman-teman kita targetkan 10, mudah-mudahan bisa lebih dari ini. Totalnya kira-kira 2 forum, paling tidak 2 provinsi. Kemudian penyedia benih berkualitas dan sumber benih bersertifikat untuk meningkatkan penyediaan benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat untuk meningkatkan produktivitas tanaman sebanyak 200 juta butir. Sebenarnya kebutuhannya banyak. Saya khawatir kalau kita targetkan tinggi itu nanti nggak tercapai, karena kita tahu masih sekarang ini peredaran benih itu masih belum terkelola dengan baik. Entah yang namanya sertifikasi, entah yang namanya pengawasan peredaran itu belum berjalan dengan baik. Maka kami tidak berani mentargetkan sebesar yang dibutuhkan, tapi kita targetkan dulu ini 200, kita bina dengan baik. Nanti kalau sudah bisa tercapai baru tingkatkan. Nah, ini kita harapkan ini semua dari sumber benih bersertifikat 200 juta butir. Kenapa kita tidak pakai program? Karena program itu sangat menipu. Misalnya Jabon itu misalnya 10 program udah mungkin bisa jutaan, ratusan juta gitu ya. Tapi sebaliknya alpukat mungkin
Isinya hanya katakanlah kalau yang alpukat unggul yang bijinya kecil-kecil itu mungkin bisa katakanlah 30 ya. Tapi begitu alpukat yang bijinya gede itu mungkin isinya hanya 6. Ini kalau kita pakai 1 kilogram menipu, makanya kita pakai begitu. Lanjut.